Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya menentukan besaran kebutuhan hidup layak atau KHL. KHL ini nantinya menjadi acuan untuk penentuan upah minimum provinsi tahun 2013 yang menunggu keputusan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Rapat antara Pemprov DKI Jakarta, pengusaha dan juga perwakilan buruh dimulai sejak pagi di ruang rapat Wakil Gubernur di Gedung Balai Kota Jakarta. Rapat sempat dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama sebelum kemudian dilanjutkan oleh Wakil Ketua Dewan Pengupahan Pemprov DKI Jakarta. Dalam rapat dibahas 4 alternatif besaran KHL, namun akhirnya diputuskan menggunakan KHL alternatif ketiga yang sesuai dengan kesepakatan pertemuan Wagub dan buruh pada 24 Oktober lalu. Besaran KHL yang disepakati sebesar Rp1.978.789. Mau menentukan KHL tahun depan, ya proyeksi ke atas gitu, 2013 itu. Nggak boleh dari tahun ini. Jadi kita bukan mau menentukan UMP tahun 2013, tidak boleh gunakan KHL tahun 2012. Ya kita harus membuat proyeksi KHL tahun 2013, baru dekat. Pak, jaminan kesehatan. Dalam orasinya, buruh menuntut besaran UMP 2013 sebesar 2,8 juta rupiah, menuntut penghapusan outsourcing serta pemerintah lebih peduli pada kesejahteraan para buruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ratusan buruh berunjuk rasa di depan Balai Kota Jakarta untuk menuntut kenaikan upah minimum provinsi 2013. Para buruh baru membubarkan diri setelah secara bergantian Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta menemui mereka. Maju saja, bilang maju saja. Kawan-kawan yang berikan buruh, maka akan kita adu. Sejak Jumat pagi, ratusan buruh dari Majelis Perserikatan Buruh Indonesia dan Forum Buruh DKI Jakarta berunjuk rasa di depan Balai Kota Jakarta. Para buruh ini datang untuk mengawal pertemuan tripartit antara Pemprov DKI Jakarta, pengusaha, dan perwakilan buruh untuk menentukan nilai kebutuhan hidup layak atau KHL 2013 untuk wilayah DKI Jakarta. Hari ini kawan-kawan, kita Pertemuan tripartit di dalam ruangan Wakil Gubernur Basuki Cahayapurnama akhirnya selesai sebelum sholat Jumat. Pertemuan ini selesai dengan kesepakatan kebutuhan hidup layak atau KHL 2013 untuk wilayah DKI Jakarta sebesar Rp1.978.789. Nilai KHL ini menjadi acuan penetapan upah minimum provinsi UMP 2013 yang akan diputuskan Gubernur nanti. Walau pertemuan sudah selesai, namun para buruh tetap tidak mau membubarkan diri. Gubernur DKI Jokowi akhirnya sempat menemui mereka masih terus berorasi di depan Balai Kota. Usai ditemui Jokowi, para buruh tetap tidak membubarkan diri. Mereka tetap bertahan dan menuntut bertemu dengan Basuki. Wakil Gubernur ini akhirnya menemui buruh dan langsung disambut para buruh dengan sukacita. Terima kasih. Bahwa KHL itu tidak dihitung untuk tahun depan berdasarkan tahun ini. Karena kan kalau mau menghitung UMP, selayaknya kata Pak Gubernur dihitung, diproyeksikan ke tahun depan. Usai ditemui Basuki, para buruh pun segera membubarkan diri. Rencananya UMP DKI Jakarta 2013 akan ditetapkan pada akhir November ini. Tim Liputan Metro TV. Sepanjang Jumat pagi, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo disibukkan oleh urusan yang terkait dengan penetapan upah minimum provinsi tahun 2013. Selain itu, Jokowi juga menyempatkan diri bertemu pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI. Jumat pagi, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menemui beberapa orang anggota Dewan Pengurus Pusat KNPI di Balai Kota.
Pertemuan ini dilakukan antara lain untuk membahas persiapan Parade Pemuda Nusantara yang akan digelar di Monas 26 November mendatang. Selain itu, juga dibahas tentang rencana pembangunan Monumen Sumpah Pemuda di Monas. Dalam pertemuan ini, KNPI juga menyerahkan cindramata berupa sebuah tanaman dan sebotol air sebagai simbol kontribusi pemuda dalam pembangunan. Pak, sini Pak. Air. Balik kamera Pak. Karena air ini air dari yang air. Usai bertemu KNPI, Joko Widodo menghadiri rapat koordinasi penetapan upah minimum provinsi atau UMP di gedung Kemenakertrans. Pertemuan ini juga dihadiri Menakertrans, Gubernur Jawa Barat serta Gubernur Banten. Rapat tertutup yang digelar selama 1 jam ini merupakan rapat koordinasi pertama yang digelar Menakertrans bersama para gubernur terkait. Enggak, ini masih dalam proses semuanya. Nanti akan dari pertemuan tadi dengan Pak Menteri, dengan Ibu Gubernur, Pak Gubernur. Nanti ketemu dengan Apindo, ketemu dengan serikat. Udah, ketemu. Saya nggak mau ngomong angka, nggak mau. Dari kantor Kemenakertrans, Jokowi pun langsung mengikuti sejumlah agenda lainnya. Seperti biasa, Jokowi pun masih menjadi pusat perhatian orang-orang. Dari Jakarta, Reza Ardiansyah, Arif Rahman, Metro TV. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo membuka kejuaraan catur bergu antar menggali kubur seluruh Jakarta. Jokowi mengaku menaruh perhatian khusus pada kemajuan olahraga di DKI Jakarta. Gubernur Jokowi sengaja hadir dalam acara kejuaraan catur ini untuk memberi perhatian kepada para penggali kubur yang bertugas di wilayah ibu kota. Menurut Jokowi, kompetisi ini merupakan salah satu contoh kegiatan positif. Acara pembukaan kejuaraan catur ini juga dihadiri oleh Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Catur Indonesia, Hashim Joyo Hadikusumo, dan sejumlah pejabat DKI. Kompetisi yang melibatkan para penjaga makam ini merupakan salah satu bentuk sumbangsih PB Percasi dalam peningkatan daya pikir dan pengembangan karakter masyarakat. Turnamen ini digelar atas kerjasama dengan Dinas Pertamanan dan Pemakaman Umum DKI Jakarta. Setiap TPU mengirimkan 1 regu dengan terdiri dari 4 pecatur. Total tercatat ada 46 TPU di sekitar DKI Jakarta yang mengirimkan pesertanya. Ya, para penggali kubur ini kan bentuk perhatian dari Percasi kepada para penggali kubur, dan ini menurut saya sangat unik, sehingga saya datang karena saya ingin melihat sebetulnya mereka ini pintar-pintar catur, bener nggak sih? Ternyata pintar.